Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari Minggu, hari raya tubuh dan darah Kristus ini juga bukan suatu pengajaran yang mudah bagi kita yang dimengerti oleh banyak orang. Bisa jadi bahwa kita pun juga bingung bagaimana gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Saudara-saudara yang terkasih, karena banyak orang yang tidak mengerti dan bingung, maka berusaha mau membuktikan apakah benar yang diajarkan oleh gereja Katolik bahwa yang diterima roti kecil oleh orang-orang Katolik itu merupakan tubuh Kristus. Maka mau berusaha banyak orang itu mengerti secara ilmiah. Ada yang kemudian menerima tubuh Kristus, kemudian tidak dipercayai, tetapi mau diselidiki, mau dipecah-pecah, diselidiki di laboratorium apakah benar ada unsur dagingnya. Nah, mau diselidiki secara ilmiah tentu saja, ya tidak akan menemukan apa-apa. Memang roti kecil itu adalah tidak ada dibuat dari campuran daging, itu dari gandum yang tanpa apa-apa. Kemudian orang juga mau menyelidiki dengan berbagai macam cara tadi, dibawa ke laboratorium, dicek apakah ada unsur dagingnya. Orang lain lagi ya mau membuktikan kalau bahwa yang diterima oleh orang-orang Katolik dalam roti yang kecil itu benar-benar tubuh Kristus. Maka kemudian terjadilah pelecehan-pelecehan mengenai sakramen Maha Kudus ini. Ya, kemungkinan yang terjadi bukan di tempat kita, tetapi bahwa di tempat-tempat lain itu untuk menghina bahwa orang Katolik percaya kepada Yesus yang hadir dalam Ekaristi, maka menyambut Ekaristi kemudian ya tidak ditempatkan pada tempat yang pantas, kemudian diinjak-injak, kemudian juga diperlakukan sebagai suatu penghinaan terhadap Yesus yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, karena memang dalam pengajaran gereja ini membingungkan banyak orang, karena memang bukan membutuhkan pikiran tetapi membutuhkan iman. Kemudian juga dari kelompok-kelompok yang dulu terkenal di Korea, ya, bahwa orang mempunyai mujizat Ekaristi. Mujizat Ekaristi yang mereka alami katanya adalah ketika orang itu menyambut Ekaristi kemudian ditempelkan di mulutnya, kemudian ada darahnya. Nah, ini juga sensasi. Ini bukan juga iman, tetapi sensasi, ya. Maka sekarang sudah dilarang orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang ada di Korea dulu, ya, bahwa ajaran-ajarannya adalah menyesatkan orang Katolik. Walaupun banyak orang Katolik ya juga yang datang ke sana. Oleh karena itu saudara-saudara, kita memang bisa mengerti kalau kita mempunyai iman yang mendalam akan Yesus.
Jadi saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Yesus di dalam Ekaristi adalah kehadirannya sungguh-sungguh, bukan bohong-bohongan. Kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi di dalam gereja dipercayai, ya, di mana ketika roti dan anggur ini dikonsekrir oleh imam, maka roti dan anggur ini tidak lagi hanya sebagai roti biasa dan anggur biasa, adalah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ini pengajaran dari gereja. Nah, jadi kalau bahasa sulitnya bahwa Yesus itu hadir secara substansi real nyata, ya, dalam roti ini. Nah, setelah doa konsekrasi inilah roti ini tidak menjadi roti biasa, tetapi adalah menjadi tubuh Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, memang dalam hal ini sulit untuk diterima oleh banyak orang kalau orang yang tidak percaya. Perubahan roti menjadi tubuh Kristus, perubahan anggur menjadi darah Kristus adalah suatu perubahan di mana Yesus sendiri mengendaki. Kalau kita melihat dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ya, bahwa setiap kali Yesus memecah-mecah roti, ya, mengingatkan bahwa inilah tubuhku. Juga ketika bersama-sama mengadakan perjamuan bersama dengan minum anggur, inilah darahku. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, pengajaran ini kemudian diteruskan oleh para rasul. Nah, pada waktu konsekrasi, imam tidak mengatakan inilah tubuh Yesus, tetapi inilah tubuhku. Artinya bukan tubuhnya pastor, artinya bukan darahnya pastor, tetapi adalah imam bertindak sebagai Kristus yang ini, yang menyatakan bahwa inilah tubuh Kristus, yang dikatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi di sini peran seorang imam itu juga nampak sekali bahwa dia diberi kewenangan dalam mengkonsekrir roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, sehingga imam tidak mengatakan inilah tubuh Yesus, tetapi inilah tubuhku. Mau hadir kembali Yesus itu pada waktu doa konsekrasi. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Kristus dalam Ekaristi bermula pada waktu konsekrasi dan berlangsung selama rupa roti dan anggur masih ada. Ya, jadi konsekrasi itu menjadi peristiwa penting dalam Ekaristi karena ada suatu peristiwa di mana tubuh dan darah Kristus ini hadir di tengah-tengah umatnya melalui konsekrasi. Kristus sendiri yang mengundang kita untuk menyambut Dia dalam Ekaristi. Dan karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang agung dan kudus ini dengan melakukan pemeriksaan batin, karena Ekaristi sungguh-sungguh Allah
maka kita tidak boleh menyambutnya dalam keadaan berdosa berat. Untuk menyambutnya dengan layak, kita harus berada dalam keadaan damai dengan Allah. Jika kita sedang dalam keadaan berdosa berat, kita harus menerima pengampunan melalui sakramen tobat sebelum kita dapat menyambut komuni kudus. Ini berkaitan bagaimana kita menghormati sakramen Maha Kudus, bagaimana kita menghormati tubuh Kristus yang kita sambut dalam Ekaristi ini. Dalam keadaan berahmat, dalam keadaan suci, maka tidak ada rahmat bagi orang yang tidak dalam keadaan berahmat untuk menyambut Ekaristi. Oleh karena itu ibadat kita mulai dengan pemeriksaan batin. Dosa-dosa kecil kita mohonkan ampun. Kalau saudara-saudara mempunyai dosa yang besar, dosa yang berat, perlu ada suatu pengakuan dosa supaya menghormati Ekaristi ini dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang terkasih, jadi bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak percaya, untuk menyambut tubuh Kristus ya tidak ada artinya. Tetapi kalau orang itu tahu kemudian mau melecehkan, tidak menaruh hormat kepada tubuh Kristus, maka itulah orang ini jatuh dalam dosa karena menghina Kristus yang hadir di dalam roti dan anggur ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jadi roti dan anggur ini yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus ini pertama-tama menjadi berkat bagi kita semua. Sebagaimana tadi kita dengar dalam Injil hari ini, saudara-saudara, bahwa roti menjadi yang pokok dalam kehidupan manusia. Maka tanpa roti manusia itu akan mengalami kehidupannya suatu kelaparan, ketidakberdayaan, sehingga membuat mati. Demikian pula kalau kita terus-menerus mempunyai kerinduan untuk menyambut, untuk menerima roti kehidupan, yaitu Kristus itu sendiri, maka kita akan menjadi kuat di dalam mengimani Yesus, dalam menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, jadi bagi kita adalah penting sekali ya untuk menyambut tubuh dan darah Kristus harus dalam keadaan pantas. Maka pada waktu saudara-saudara menyambut tubuh Kristus adalah bukan hanya diam saja, tapi ketika imam mengatakan tubuh Kristus, Anda mengatakan amin, artinya Anda setuju dan percaya bahwa yang Anda terima adalah tubuh Kristus. Maka orang-orang yang menyambut dengan diam, ya ini orang Katolik atau bukan, kita tidak tahu, karena tidak mengamini Yesus ini. Ya. Maka saudara-saudara kalau menyambut komuni ya harus menyatakan Anda mengamini bahwa yang Anda terima ini adalah tubuh Kristus yang sudah benar-benar hadir nyata dalam kehidupan kita ini. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus sampai yang kita terima ini adalah suci. Tuhan Yesus hadir tidak terpecah-pecah. Tuhan Yesus hadir secara utuh. Oleh karena itu, bagian-bagian terkecil pun itu merupakan keutuhan dari tubuh Kristus ini.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, penerimaan Ekaristi, komuni itu hanya tubuh Kristus saja, bukan berarti bahwa Anda hanya menerima separuh dari Kristus. Enggak. Bahwa satu kesatuan tubuh dan darah Kristus itu merupakan satu kesatuan. Maka kalau Anda menerima tubuh Kristus ini saja sudah menerima Kristus yang utuh. Kalaupun Anda menerima secuil dari hosti yang Anda terima, itu adalah menerima Kristus yang utuh, bukan Kristus yang secuil. Sehingga Anda merasa, ya saya pada waktu Ekaristi hanya menerima Kristus yang separuh, yang seperempat. Bukan. Kehadiran Kristus itu utuh. Oleh karena itu, bahwa setiap orang yang menyambut komuni, menerima tubuh Kristus saja, itu juga menyambut Kristus yang utuh. Menyambut separuh atau secuil saja, maka menyambut yang utuh. Bahkan dikatakan dalam ajaran itu, partikel-partikel yang kecil ini adalah juga tanda Kristus yang hadir. Maka selalu harus dihormati. Azizan imam kalau menuang, ya supaya tidak berantakan kemana-mana, imam harus membersihkan dengan bersih alat-alat liturgi supaya tidak tercecer seperti itu. Artinya mau menghormati bahwa Kristus yang hadir secara utuh, walaupun kelihatannya hanya dalam cuil-cuilan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita selalu merayakan Ekaristi, maka buah-buah Ekaristi itu ada beberapa hal. Yang pertama, komuni memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Hal ini berdasarkan atas perkataan Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Nah, jadi orang yang menyambut komuni itu memperdalam persatuan dengan Kristus. Yang kedua, komuni memisahkan kita dari dosa. Karena dengan mempersatukan kita dengan Kristus, kita sekaligus dibersihkan dari dosa yang telah kita lakukan dan melindungi kita dari dosa-dosa yang baru. Berkat penerimaan Yesus dalam Ekaristi. Ekaristi juga membangun gereja dalam kesatuan. Oleh Ekaristi, Kristus mempersatukan kita dengan semua umat beriman menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Ekaristi memperkuat kesatuan dengan gereja yang telah dimulai pada saat pembaptisan. Kesatuan dengan gereja ini mencakup gereja yang masih bersiara di dunia, gereja yang sudah jaya di surga, dan gereja yang masih dimurnikan dalam api pencucian. Jadi Ekaristi membangun gereja dalam kesatuan. Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi juga mewajibkan kita terhadap kaum miskin. Sebab dengan bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi, kita juga mengakui Kristus yang hadir dalam orang-orang termiskin yang juga menjadi saudara-saudaranya, yang di dalam Dia menjadi saudara-saudara kita juga. Buah dari Ekaristi juga mendorong kita ke persatuan umat beriman. Sebab Ekaristi menurut perkataan Santo Agustinus adalah sakramen kasih sayang, tanda kesatuan dan ikatan cinta, yang seharusnya secara penuh dialami bersama oleh semua orang yang beriman di dalam Kristus. Ini saudara-saudara beberapa buah-buah dari Ekaristi. Memperdalam persatuan dengan Kristus, memisahkan kita dari dosa, dan membangun gereja dalam kesatuan, dan juga mewajibkan kita cinta terhadap orang miskin.
dan mendorong kita ke persatuan umat beriman. Buah-buah ini yang bisa kita hayati dalam hidup kita sebagai orang beriman yang terus-menerus menyambut tubuh dan darah Kristus dalam kehidupannya. Semoga hari raya tubuh dan darah Kristus semakin memperkuat iman kita, sehingga kita berani untuk menjadi murid Kristus, berani untuk menjadi pewarta Kristus, karena kita selalu dimurnikan oleh tubuh dan darahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.